dibutuhkan. Jadi Mas Irfan Hakim kebetulan pernah kesini, Uya pernah juga belajar tentang memelihara melatih burung lobet, juga pernah berdiskusi Adel Bajai juga bahkan beternak pada saat itu. Dan yang lainnya artis lainnya Lukman Hakim, ya kan? Iya. Juga kan dia juga paling konsisten juga tuh bermain dengan burung tuh, itu juga pernah kita berhubungan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini Jaya Kicau nggak biasa lagi nih. Ini Jaya Kicau mau coba ulas atau memberitahu informasi lebih penting ini teman-teman. Dari Pak Rudi, lokasinya ada di Jakarta Timur teman-teman. Nah, dulu beliau ada di Pasar Pramuka. Kini Om ini lagi menekuni burung koktil teman-teman. Paru bengkok teman-teman. Nah, untuk lokasinya seperti ini teman-teman. Kita mau coba ulas teman-teman. Banyak juga para artis datang ke sini ya. Sebelum teman-teman tahu ulasan dari Jaya Kicau, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar video kami atau channel kami lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat teman-teman. Kita akan coba untuk bertanya-tanya dengan bapaknya yang ada di rumah kediaman di daerah Jakarta Timur. Nah, ini langsung aja dengan bapak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan bapak siapa ini Pak? Rudi. Bapak Rudi ya. Umumnya orang bilang Rudi Pelung dulu kan. Umumnya orang bilang Rudi Pelung ya Pak ya. Nah, ini langsung, soalnya kami kalau nggak bertanya langsung dari narasumber susah Pak. Nah, ini dengan Bapak Rudi ya. Yang dulu menekuni dari ayam apa Pak? Dulu saya memang hobi perkutut, tekukur, kemudian saya yang paling agak besar ayam serama, ayam terkecil. Oh, ayam serama ya, ayam terkecil di dunia ya. Nah, dan ayam puter pelung, burung puter pelung. Dulunya. Nah, terus saat ini Bapak menekuni apa ini Pak? Ya zaman teknologi lebih maju. Iya. Kemudian kita dapat informasi dari beberapa sumber, khususnya dari Google, ternyata burung-burung parrot ini sangat diminati di seluruh dunia. Oh, diminati. Saya mempelajari tentang burung parrot. Apalagi burung-burung parrot kita juga banyak dan juga nggak semua burung parrot kita yang ada di dunia ini. Jadi kita pelajari tentang burung parrot ini. Nah, untuk yang kayak Bapak ini tekunin burung apa sih Pak? Koktil ya? Ya. Burung koktil. Jadi bermula dari awalnya kan burung parrot itu kan banyak, ada 340 jenis. Iya. Dan yang mulai kecil itu yang orang umum tahu, parkit dulunya. Oh, parkit dulunya. Tapi koktil ini nggak tahu orang dulunya. Jadi kita mendompen nama dia parkit Australia, saya beri nama seperti Australia. itu. Nah, sekarang kalau bahasa itunya latinnya itu kan cockatiel. Cockatiel itu spesies kakak tua yang salah satunya dia keluarga kakak tua, tapi dia yang paling kecil. Dia berasal dari Australia dan dia burung yang mendunia dan banyak dipelihara orang menjadi pet kesayangan, bukan sekedar buat dilihat doang. Iya. Jadi silsilahnya tahu ya Pak ya? Iya. Kebanyakan orang awam juga taunya parkit doang ya Pak ya? Ya, parkit itu juga burung pintar sebetulnya, cuma kan perlakuannya itu beda dengan di luar negeri. Kita belajar dulu tahun 2009 kita pelajarin parkit udah ada di Indonesia. Hanya dulu yang bawa tuh Pak Harto kalau nggak salah sejarahnya. Pak Soeharto, Presiden Soeharto, kita dimasukin ke taman mini. Nah, itu hanya sekedar buat dilihat warna-warninya.
warnanya doang ya? 2009 ini kita mulai garap, ternyata potensinya ada, dia bisa dipegang, bisa dilus, bahkan dilatih, bahkan bisa ngomong, khususnya parkit yang paling kecil gitu. Berarti bisa ngomong juga itu? Bisa, sangat bisa parkit. Parkit itu terkenal banget, yang paling pintar Pak, termasuk burung paling pintar untuk dead talk, tapi nggak sebagus kakatua ya. Kelasnya itu ya. Nah untuk jenis-jenisnya pastinya banyak ya Pak ya? Sangat banyak, tapi yang kita nanti bahas ini yang populer. Oh yang populer. Nah, seperti gini loh, ayam ini kan banyak, ada ayam kampung, ayam hutan, ayam bekisar, ayam pelung, ayam cemani. Tapi kan yang populer itu kan ya ayam potong, ayam buat konsumsi. Nah kalau burung darah juga gitu kan, ada burung merpati kipas, ada merpati hias, ada merpati main body. Tapi yang populer sini merpati kolongan itu yang kita paling bahas. Gitu. Jadi banyak sama juga parut seperti itu. Begitu. Nggak semua kita bahas. Ini dari apa bangun peternakan Bapak ini dari tahun berapa ini Pak? Kalau peternakan yang pertama gitu, peternakan. Saya beli pertama itu di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Dan kemudian saya minta tolong salah satu importir almarhum ya. Dia bantu saya kirim falak. Falak itu bahasa Belanda ya, koktail seperti pakai Australia. Dibawalah saya tuh waktu itu dibawain. Saya beli beliau sekitar 6 pasang. Walaupun kita juga ada yang lokal ya. Dia burung yang nggak diunggulkan dulunya. Jadi hanya burung hias dulu. Nah, dari situ kita mulai bukan kita mulai dari penangkaran ya, tapi kita mulai memahami karakter. Bagaimana potensi yang ada kita maksimalkan. Misalnya dulu bagaimana dia cara jinaknya, terus kemudian mana caranya dipanggil datang, seperti orang perlakuannya di luar negeri. Begitu. Jadi kita nggak langsung ternak. Ketika kita tahu perlakuannya banyak, nah lama-lama permintaan pasar banyak. Yang akhirnya kita dituntut untuk permintaan makin banyak, barulah kita mulai beternak. Itu dari tahun 2009. Nah, karena permintaan banyak untuk burung menjadi jinak, itu kan biasanya itu burung seharusnya memang dari bayi disuapin untuk menjadi jinak, menjadi pet. Bukan jadi burung hias. Nah akhirnya kayak yang tadi Bapak tanya, kapan saya mulai ternak? Setelah saya mempelajari, baru saya mulai ternak. Permintaan juga banyak sampai detik ini, tahun 2022 ini. Nah, makanya saya mulai ternak gitu. Untuk permintaan dari konsumen selain di pasar di mana aja Pak? Di online. Dari omongan ke omongan. Karena kan barang ini kan objektif Pak. Dia bisa main basket, ya terlihat dia main basket. Jadi nggak barang bukan. Misalnya kalau suara kan, ini suaranya bagus begini, apalagi nih burung bisa ngomong, bisa nyanyi, ya kan? Itu dari omongan ke omongan. Jadi kalau memasarkan untuk sementara ini, insya Allah jauh lebih mudah. Nah gini Pak, ini kan biasanya kalau diminta dari konsumen di pasaran ya Pak ya, pasar Pramuka lah terutama. Terus yang kalangan artis pernah nggak kesini Pak? Gini Pak, jadi gini. Suatu objek yang baru ketika dibantu seperti anda ini kreator TV ya, dia memang dulu masih zaman TPI malah Bapak bisa lihat di YouTube lainnya diliput makan ke studio, kemudian kan terpublish dilihat oleh pejabat, jenderal, artis, kaum pejabat, dan ini selama bendanya unik itu pasti dicari Pak. Nah kemudian ini merupakan sesuatu yang unik karena perlakuan biasanya burung itu dilihat sama orang hanya untuk dilihat, bahkan burung biasanya buat orang-orang penggemar laki, tapi ini bisa buat anak-anak. Nah akhirnya yang namanya artis, pejabat, ya kalangan instansi pemerintah itu tertarik. Jadi banyak yang beberapa kesini karena kami juga dibantu seperti anda nih jurnalis maupun TV yang ada di Indonesia ini. Itu yang membuat seperti misalnya salah satu dulu kalau nggak salah Pak Irfan Hakim ketemu Bapak Irfan Hakim ya kesini ya. Iya, pernah juga kita berbagi pengalaman. Adel Bajai, sebetulnya banyak Pak. Waktu itu juga saya pernah diundang waktu Raffi Ahmad namanya. Jadi tapi kalau sekarang memang waktu saya mepet karena saya banyak memproduksi barang-barang yang kebutuhan permintaan barang-barang burung parot ini. Berarti selain peternakan Bapak juga ada barang-barang lain seperti perlengkapan gitu di luar sana ya Pak ya? Berarti beruntung banget ya Jaya Kicau berada di sini buat bertemu. Ya, yang paling jelas ini kan benda sesuatu yang unik. Di sini pemerintah malah tertarik Pak karena nilai edukasi tinggi. Saya sempat
3 tahun ya kayak bukan dikontrak, dibawa sampai ke Pak Gubernur Ahok, dari mulai Gubernur Foke, Dinas Peternakan DKI, Dinas Peternakan waktu itu DKI, bahkan kita perwakilan dari Jakarta untuk begitu. PON petani Jakarta melawan daerah provinsi yang lainnya. Jadi ini terpublis Pak, akhirnya semuanya tertarik, sampai sekarang makin melebar, makin rame. Tapi saya fokus sekarang ke peternakan koktail maupun alat-alatnya. Jadi saya fokus di koktailnya aja. Kalau di burungnya. Burungnya. Berarti koktail ini bisa juga dimainin sama anak kecil juga Pak? Jadi koktail ini adalah burung yang memang cukup familiar, dan bukti otentiknya itu kalau kita buka di beberapa channel ataupun di Google ataupun YouTube, koktail salah satu burung terpopuler parrot yang dijadikan pet kesayangan anak-anak sampai hingga orang tua, bahkan laki maupun wanita. Begitu. Nah, tapi kan jarang-jarang orang dengar namanya burung koktail Pak ya. Yang kalau diedukasikan di Indonesia namanya apa itu Pak? Jadi gini, kalau koktail itu kan tadi saya bilang keluarga Cockatoo. Koktail itu bahasa Latin maupun bahasa Inggrisnya. Oh iya. Nah dulu terkenal di sini namanya falek. Falek itu karena dulu teman saya salah satu yang memang pedagang-pedagang khususnya di Pramuka Surabaya itu membawa burung falek itu dari Belanda, karena Belanda itu mempunyai nama koktail itu falek. Oh begitu. Kemudian ketika tahun 2009 karena supaya mudah dikenal pasar, saya membuat suatu opini, suatu brand. Jadi saya bikin nama Parkit Australia dulu. Jadi, berarti nama yang Bapak buat ini usulnya dari Bapak ini ya? Insya Allah kalau nggak salah itu kan dulu terjadi, dia memudahkan orang ini, padahal yang nama sebenarnya itu dia sebetulnya koktail. Koktail itu kakak tua. Koktail itu kakak tua mini. Oh begitu. Jadi saya bikin lagi opini kakak tua mini, kakak tua terkecil. Oh begitu. Gitu loh. Jadi ini penyebutan, tapi bahasa yang benar bahasa Belandanya falek, bahasa Inggrisnya koktail. Bahasa Indonesianya yang ideal sebetulnya kakak tua mini, karena dia kakak tua yang paling kecil. Kira-kira susah nggak Pak untuk menjinakkan burung koktail ini Pak? Kalau saya sebagai yang udah mendalami ini alhamdulillah beberapa tahun, jadi saya bukan bilang tadi apa bahasanya menjinakkan. Saya nggak mengajari orang cara menjinakkan. Yang paling penting kalau orang menjual suatu produk, itu yang paling penting bukan cara membuatnya. Satu yang utama, cara memperlakukan, cara merawatnya dulu. Gimana kita mau menjinakkan, megang aja burung belum bisa. Benar. Makannya juga gimana, sifat karakter aslinya kita belum tahu seperti apa. Jadi bukan itu pertanyaan yang saya jawab. Yang saya jawab, orang yang belum pernah main koktail ini untuk dijinakkan, yang saya ajarin cara memperlakukan, memelihara, mengefektifkan cara peliharanya, itu yang saya terangkan ke orang-orang lain. Begitu. Nah untuk yang kali ini Pak, kira-kira ada berapa burung di penangkaran Bapak ini? Jadi burung saya ini ada sekitar 25-30 pasang, dan ini terkonsep. Terkonsep ya? Ya, jadi burung koktail ini tadi saya bilang saya fokuskan ke burung satu koktail. Dia burung yang banyak diminati anak perempuan dan anak laki dari kecil sampai dewasa atau tua ya. Nah ini ternyata burung ini mempunyai beberapa kelebihan dari burung yang lain. Begitu. Akhirnya saya bikin buku. Kelebihannya berarti ada Bu ya? Banyak ya. Satu, dia kalau kita jabarkan lomba, dia pet quality. Dia burung yang buat dielus-elus seperti kucing. Ya, itu ada kita dandanin, kita bikin. Bisa baju, dandanin juga ya? Ya, pakai baju. Karena kan burung dasarnya jinak. Oh iya. Nah, kita harus memperlakukan seperti apa, pakai baju gimana supaya dia nggak kemana-mana gitu kan. Bisa dibawa kemana-mana. Terus kedua, dia sebagai burung trik. Burung trik itu gini, burung yang bisa diajarin main basket, cara masukin koin, cara buka kartu, cara playing dead, cara megang barbel, cara main skateboard. Itu burung pintar yang kedua. Yang ketiga, koktail ini juga bisa dia bersiul niru suara kita. Oh bisa? Niru suaranya nyanyian. Itu bisa dijabarkan nanti di suatu event lomba. Di mana burung yang manggung ngoceh ngisi suara di tangan anak kecil tanpa sangkar, karena burung ini jinak.
konteksnya. Begitu. Yang keempat adalah burung free fly. Ini udah sering dilakukan oleh teman-teman kita yang di komunitas parrot, yang mau burung terbang dipanggil datang, Iya, durasi, ya kan? iya benar. Yang kelima, nah ini yang orang belum dalamin lagi, yang di Asia Tenggara belum. Burung sebetulnya bisa di breeding, di hybrid, disilang dengan burung lain, dan juga dilombain mana burung yang paling bagus anatominya. Iya. Sesuai dengan aturan main di Amerika, Australia maupun Eropa. Nah, jadi ternakan saya itu mempunyai keragaman 5 item bahkan sampai 6 item. Lo mau burung kayak gimana nih burung? Iya. Jadi nggak sekedar burung tok. Saya nggak main kuantiti. Jadi semuanya terkonsep. Induk yang buat begini, indukan buat anatomi ini, indukan buat dia nanti nyanyi yang berbakat ini. Oh iya, berarti ada pilihan masing-masing ya Pak ya? Berbeda-beda ya, berkonsep beda-beda. Nanti kita mau coba lihat burung yang bisa bunyi Pak. Oh boleh, nanti kita buktiin, kita beda-bedain yang secara gamblang aja. Kalau cara ternaknya sebetulnya mudah seperti kayak burung-burung lain. Bahkan burung ini kalau menurut saya lebih cenderung lebih mudah karena burung ini rata-rata memang burung sudah familiar dengan manusia, jadi nggak terlalu gerabakan kayak burung nuri, burung liar gitu kan. Burung, banyak burung yang gerabakan banget. Sebetulnya burung ini bukan masalah harganya Pak yang mahal. Yang mahal itu proses pembuatannya menjadi jinak. Tapi kalau sekedar menjadi burung beranak dan dijual sama kayak burung lainnya Pak. Iya. Nggak ada yang aneh-aneh dia gitu. Nah, makin pinter lagi, makin jeli lagi, makin terpilah mana yang pinter, mana yang blow on, mana yang anatomi, mana yang enggak. Oh begitu. Jadi ketika kita memelihara suatu objek itu, si peternak, si penjual wajib tahu yang dijual itu apa spesifikasinya. Oh begitu. Kalau dia nggak mau pusing itu boleh, kayak jual omyoan namanya kalau di pasar-pasar burung. Itu juga kita layani. Nah iya Pak, ngomong-ngomong dari tadi kita kan udah ngomong panjang. Ini nama penangkaran Bapak ini apa sih Pak? Saya sesuai dengan nama saya sendiri, Rudi Pulung Berpam. Saya beternak di dalam kota, karena saya anggap umur saya udah 55 tahun ini, udah nggak punya sawah, nggak ada kegiatan saya ini nge-breeding burung, kecil ini dan mainannya. Dan untuk yang teman-teman ini yang lihat video ini atau penonton ingin pesen atau mau beli gitu, kira-kira bisa nggak sama bapaknya? Nggak ada masalah Pak. Yang paling penting bagi saya, saya mempunyai prinsip untuk koktail ini, saya bukan menjual barang Pak. Saya mengadopsi. Adopsi itu mempunyai suatu kriteria yang konkret. Ketika nyawa sebuah hewan diserahkan ke orang lain, yang dijual bukan nilai nominalnya Pak. Nilai penerusan perawatannya. Jadi yang saya ajarin itu bukan jualan doang Pak, beli putus. Makannya gimana, yang ini sifatnya gimana, yang ini nggak boleh bogono, yang ini nggak boleh begini. Itu yang namanya adopsi yang real. Jadi kita menitipkan makhluk hidup ke orang lain, ya, dengan sama juga kita ngadopsi anak lah, kita kasih tahu lah orang-orang. Jadi nggak, karena ini nyawa loh Pak, ini ada hukum agama juga ada. Kalau perlu dia sepasang Pak, dia nggak boleh sendiri, kasihan. Iya benar, satu pasang ya Pak ya. Nah nanti kita mau kasih lihat apa ya dari penangkaran Bapak ini. Boleh. Lanjut ya Pak. Kita mau masuk ke penangkaran Bapak ya Pak ya. Ya nanti kita lihat yang membedakan tadi 5-6 perlakuan untuk menjadi pintar. Kita lihat, tapi sebelum itu semua dasar 5 perlakuan itu dia bisa suara, bisa nyanyi, bisa free play, bisa FTM, bisa fashion show, bisa anatomi, maupun bisa trik main basket. Itu dasarnya dari penangkaran. Penangkaran. Saya ajak ke penangkarannya. Oke? Boleh. Gitu. Nah ini teman-teman, kita lanjut masuk ke penangkaran Bapak Rudi. Ini aksesorisnya nih. Wis mantap. Ini aksesorisnya Pak. Jin dia buat main. Kalau air itu diumbar. Oh ini aksesorisnya ya Pak ya. Tapi belum dirapi ini ya. Oh. Aksesorisnya banyak juga ya Pak ya. Banyak. Karena dia bukan buat koktail aja, buat yang lain juga.
Jadi dia kadang-kadang kita umbar dia bermain karena burungnya kan. Iya. Dia senang hatinya. Sama juga gini, kita punya ayam nih. Iya. Kan kalau zaman dulu kan orang punya ayam kan pagi dilepas, sore dibawa pulang gitu kan. Nah, ini juga bisa diperlakukan seperti itu sekali-sekali. Bahkan kadang bisa digantung seperti ini. Oh iya. Kita lihat Nggak teman-teman. pakai kandang. Digantung tanpa kandang teman-teman. Nah, dia bisa nyanyi ini. Bisa nyanyi ya, Pak? Bisa, tapi ini lagi dilatih. Nyanyi dangdut bisa Pak? Dia bersiul lagu. Nah, ini langsung kita masuk ke peternakan. Nah ini kita masuk ke peternakan di dalam teman-teman. Seperti ini ya. Lumayan gelap Pak ya. Gelap pakai lampu ya. Nah ini saya karena urban farmer ya. Urban farmer ya. Calon-calon indukan. Oh ini calon-calon indukan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Dari calon-calon indukan. Ini lokasinya di dalam teman-teman ya. Ini udah pakai lampu juga rada gelap ya. Lumayan kalau dulu. Dimaklumin saja teman-teman. Ini ikutnya paruh bengkok ya Pak ya? Ya, dia kakak tua. Nah dia ada beberapa warna Pak, mutasi warna. Nanti bisa nyanyi tuh. Oh bisa nyanyi ini? Jangan dapat nyanyi. Ya. Coba lu siul ini. Dan ikut ya itu. Tuh, ikut kan? Nah, tuh. Yang pojok bawah kiri tuh, pojok kiri tuh. Penyanyi tuh, tuh. Tahu tuh, kiri loh. Ini Pak. Abu-abu. Abu-abu sono ya? Kalau kita akan tepuk tangan. Ini mata merah Pak. Ini kalau putih mata merah jadinya albino. Berarti bukan mata itu biasa doang ya, ada yang mata hitam juga ya? Mata hitam dark air clear bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Ini yang kebetulan yang putih-putih ini matanya merah. Ngomong-ngomong ini warna cerah kayak gini namanya apa sih Pak? Yang mana? Ini nih, yang kayak Kalau gini. itu pahit karena belangkong. Oh, pahit. cinnamon. Cinnamon. Ya, belangkong. Dia warnanya tidak sebanyak parkit maupun lovebird. Oh, boleh. Tapi konotasi maupun basicnya hampir sama semua di seluruh. Misalnya pahit, Spaniel, Iya. Pearl, Blorok itu kan sama. Tapi dia nggak sebanyak lovebird maupun parkit. Nah, terus yang warna putih ini Pak sama? Putih itu kalau matanya merah albino. Oh, albino. Kalau yang coklat bawah itu blorok tuh Oh, yang kayak gini. nggak kan yang depan itu. Oh, situ tuh. Nah, itu blorok tuh pearl. Oh, itu ikutnya Pearl berapa? tapi cinnamon warnanya agak coklat. Oh. Kalau warna hutannya warna dasar ini nih. Oh, warna normal hutan. grey. Warna normal ini ya? Ya, normal grey. Ini kalau kayak gini usianya berapa sih nih? Kayak gini Pak? Ini karena burung ini buat indukan, ini kalau di catatannya kalau nggak salah kurang lebih 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan ya? 6 bulan. Belum jadi induk nanti pertama. Oh. Remaja lah ya ikutnya ya? Maksudnya muda, muda. remaja menuju muda. Iya. Nah, nanti kalau dia bersiul, itu udah pasti dia jantan. Oh, kalau bersiul jantan ya? Pasti 100%. Kalau dia cuma tweet, itu bisa jantan, bisa betina. Tapi kalau dia nyanyi bersiul, 100% jantan. Itu bedanya kalau burung koktil. Oh, koktil. Mantap teman-teman ya. Ini kita juga janjian sama bapaknya. Alhamdulillah dikasih lenggang waktu teman-teman di penangkaran. Ada koktilnya dulu di belakangan. Nah ini koktil ya. Penangkarannya lumayan banyak teman-teman dari paruh bengkoknya. Saya berada di dalam penangkaran koktil teman-teman. Jadi buat teman-teman semua biar pada tahu ya. Nah ini ternakannya ini ukuran kandangnya Berapa ini Pak? ini agak gede sih sebetulnya ini sekitar 60-70 kali 60. Oh maksimalnya apa minimal? Minimal sih lebih kecil lagi bisa 50 lah, minimal 50 dimensi 50.
Saya karena ini di ruangan tertutup, Iya. jadi gerodokannya tempat dia bertelur maupun Di luar ya? Di luar. Jadi gunanya di luar itu dia maintenance lebih gampang, controllingnya jauh lebih gampang, ya kan? Nah, ini di manajemen Pak. Iya. Yang itu tuh Pak, itu burung Iya, iya. anatomi itu Pak. Oh, ini anatomi ya? Ya, kalau orang tahu seninya ini udah terukur, ini di Iya. atas 30 juta harusnya Pak. Tapi tidak dibuat-buat harganya karena semua tercantum terukur. Terukur ya, tercantum terukur. Betul. Kita menjual anak burung begini juga ikutin pasar juga Pak. Misalnya anak burung yang nggak unggulan, bukan Iya. dari indukan yang terkonsep, Iya. itu pasti ikutin 350.000. Kita saya ikutin. Yang agak gede 500, 750. Iya. Tuh, tapi kalau burungnya unggulan, anatomi atau begini, Iya. seperti ini juga ini burung anatomi. Ini lihat. Oh, ini juga burung Ini anatomi. calon nih Pak. Oh, calon. Ini bisa sampai 2 jutaan. 2 jutaan ya? Ya. Satu ekornya Satu Pak? ekor. Satu pasang. ekor. Pak? Satu ekor. Nah, tapi kalau ini nggak dari untuk unggulan ataupun nggak bagus kelihatan badannya, sama harganya 650, 500, 750, begitu. Jadi kita nggak semata-mata nge-booming harga tanpa ada sebab atau ukuran atau standar internasional. Oh, begitu. Mantap. Jadi tahu silsilahnya juga Pak ya? Disitulah pedigree itu penting, pedigree itu silsilahnya Mas. Heeh. Nah ini burung nyanyi lain lagi. Oh, ini lain lagi Pak? Ini Doraemon. Oh, Doraemon. Ya. Ayo. Ayo, Bu. Deketin. Ya. Ini burung. Bisa nyanyi ya Pak ya? Nah, ini di lomba nyanyi, Pak. Oh, lomba ini. Bapak bisa bayangin nggak? Dia lomba dipegang sama anak kecil nyanyi di tangan karena burung ini jinak. Terlalu jinak apa ya? Jadi ada burung anatomi, ada burung nyanyi, ada burung pet, ada Oh, burung free, ya kan? Atau burung trik, itu beda-beda. Jadi semuanya terkonsep di sini, Pak. Ternakannya nggak asal ternak banyak doang. Kita main quality maupun kebutuhan. Ya. Ini jinak, Pak, sebetulnya. ini berarti emang ada lombanya Pak ya kayak gini ya? Ini bisa dilombain di luar negeri banyak Pak, tapi karena kemarin pandemi, Iya. ya alhamdulillah kita juga dikasih kesempatan untuk memperbanyak dulu. Tapi alhamdulillah lagi burung mau diperbanyak keluar terus. Nah, kita santai aja Pak, karena kita maunya harga itu realistis Pak, bukan harga booming. Iya. Misalnya wah nih warna begini 100 juta enggak Pak, yang kita jual itu objektif. Tuh. Sambil ngangkat kaki deh Pak. Dapat lagi nilai tambahan. Bapak deketin ini. Nah, ini dari tepuk tangan. Kalau suka tepuk tangan. Oh, ini bisa 3 lagu nih. Happy 3 lagu. Birthday, Doraemon, tepuk tangan. Dia bisa nyanyi di tangan. Oh, bisa 3 lagu ya? Ya, 3 isian lagu. 3 isian lagu. Ini prosesnya lama ya Pak ya? Kita saya terangin. Ini burung bisa, dia multi talent, bisa free play, bisa trik, bisa main basket, bisa nyanyi. Jadi 3 kepintaran. Mantap. Nah, berarti kan lain harganya. Iya, Pak. iya. Jangan samain dong burung 350 sama 500 ribu. Benar? Kalau disamain sama pasar mah beda ya Pak ya? Iya, yang dijual ini kan Pak handmade, Iya, Pak. iya. Kualitasnya ya. Kualitas, kemampuan yang dia punya. Oke, yang burung lain biar dulu nanti. Ini juga calon-calon ini nih. Ini juga calon-calonnya teman-teman ya. Ini Mantap. nggak unggulan. Oh, nggak unggulan. Jadi untuk mau di pasar. Iya. Albino ketemu Lutino. Albino ketemu Lutino ya Nah, teman-teman. itu Mantap, bapaknya. mantap merah ya. Ah. Ini yang jantannya mana ini Pak? Yang Lutino. Oh, yang di atas ya? Yang bawa albino betina. Ini yang Ini di nggak atas. unggulan. Ini bukan burung anatomi. Ini yang Tapi juga jantan. burung nyanyi, bisa pinter nyanyi nih. Oh, ini juga pinter nyanyi ya? Nah, cuman lagi nggak mau deh. Tapi dia karakternya bagus. Karakternya bagus teman-teman. Mantap. Dulu. Nah ini itu albino untuk mata merah. Nyanyi coba bapak siul ini. Burung jinak gitu. Nah, mata
makanannya udah biasa ya, millet merah, millet putih, kena risi. Kayak lakbet ya Pak ya? Ya pasti sama. Perkutut lakbet kuaci, sama ya? Kuaci juga saya kasih kuaci kan. juga ya? Nah, jadi nggak ada masalah. Yang penting airnya matang. Air matang. Oh ini pakai air matang? Air matang. Minimal air isi ulang lah. Oh minimal air isi ulang. Ya. Jadi kalau dari samping nih, kalau udah ternak kita bisa kelihatan betinanya nih, Kak. Isi serbuk tuh. Ya, oh begitu. Ini belum bertelur dia ya. Belum bertelur. Ini berarti sarangnya kayak gini Pak? Ya kayak gini dalamnya. Oh begitu. Tuh bisa ngomong tuh, nyanyi tuh. Peekaboo. Tuh, ya kan? Happy birthday dong. Zora, ayo nyanyi. Zora. Namanya Pak? Namain saya namain semua burung itu. Oh ada namanya Ada juga namanya. ya. Mantap. Ya, jadi di ternak itu nggak sembarang ternak Pak. Jadi ada konsepnya semua. Ada konsepnya semua teman-teman. Ya, begitu ya sarangnya. Ketika ada punya anak, Iya. ya, lu dia maju. Jadi, apa ya? Ya. Nah, ini yang tadi kita ternak nih ya, ini saya silang. Ini yang saya ambil burung nggak unggulan. Saya nyari warna-warna yang Unik-unik. bukan unik apa ya, warna populer aja. Oh, iya. Tapi saya harga itu nggak pengaruh warna Pak. Ya, saya pengaruh itu kepintarannya sama anatomi. Oh, tapi kalau warna saya nggak, kecuali warnanya nggak kebanyakan, mungkin nggak saya naikin harganya. Ini contoh yang udah punya anak nih. Nah ini contohnya. Ini 2-3 hari lagi akan kita bawa, kita ambil. Oh 2 hari atau 3 hari lagi ini udah 3 bisa hari dijual. lagi. Nah ini yang saya bilang 350. Oh ini. Ini kalau burung mau jinak mesti di umur segini. Itu kalau bulunya putih yang kiri itu pasti white face, bulunya white putih. face. Kalau yang kuning sebelah kanan, Ya sebelah kanan. itu normal. Yang ini ya Pak? Ya normal, bulunya Yang kuning. normal. Kuning. Nah kalau kayak gini umur berapa hari? Ini Pak? diperkirakan umurnya saya catatan saya sekitar 12 hari atau 10 hari. Oh 12. Matanya udah melek. Oh kalau udah melek kisaran 12 apa 13 10 ke hari? atas ya, itu melek dan udah gede. Bapak berarti bisa juga buat apa ngelolosnya gimana Pak? Jadi gini, udah ya, udah lihat saya tutup ya. Iya. Nah, ini diambil. Kan kalau burung jinak itu bukan cara menjinakkannya, tapi burung yang sebaiknya, burung bayi yang sebesar itu atau gedean sedikit, disuapin selama kurang lebih 1,5 bulan Iya. untuk menjadi jinak supaya ada kenal sama orang. Jadi yang dijual itu kalau mau jinak ini atau mau jual burung jinak dari ini kita ambil. Jangan nunggu gede bisa makan, sulit dia pasti kurang jinak dan bahkan suka nggak bisa jinak. Gitu. Iya, iya. Jadi itu bedanya. Yang mahal itu bukan burung koktailnya, Pak. Burung koktailnya iya. Yang mahal itu ketika burung itu jinak karena proses pembuatannya. Iya Ya. benar. Yang mahal itu pembuatannya ya Pak ya. Pembuatannya. Bukan burungnya ya Pak. Bukan burungnya kalau kita dijamin sama lah kayak burung lain 300, 400 sama lah. 250 kalau di Australia 250.000. Tapi ada kelas-kelasnya ya Pak ya. Hah? Ada kelas-kelasnya pasti. Betul, ada kerja, ada uangnya. Iya. Kan kita kerjain, Pak. Iya. Ngejinakin. Bener nggak? Benar. Ya, tenang juga kita kasih makan yang bagus yang bergizi kan, makan juga ada jagung. Nah, ada ini dari kuaci. segi penampakan pakannya teman-teman. Makannya normal aja. Ini ada kuaci juga ya Pak ya? Oke, karena ya kalau saya punya prinsip semakin banyak makanan berupa makin bagus. Nah ini dari segi penampakan indukannya teman-teman seperti ini ya. Jinaknya itu ada masuk. Induk ini? Nah, saking jinaknya Ya. dia nyamperin kalau ada kita bisa dikasih makan tuh. Oh, saking jinaknya ya. Ya, karena banyak kan rata basicnya jinak nih. Di ternak tuh kalau jinak tuh jauh lebih mudah kalau buat saya. Kita kasih ini tahu dia buat ngasih makan lagi. Saking jinaknya teman-teman. Nah, jadi anak burung ini, coba bapak kesini. Iya. Kita hidup ini, bawa Gustaf ke sini. Iya. Ya, ini anaknya kira-kira umur 3-4 hari. Oh 3 apa 4 hari ya? Oh, Wih mantep teman-teman. ya, Burungnya teman-teman mantep. gimana? Nah ini umur 3-5 seminggu lah, tapi itu 3-4 hari dia melek nih Pak. Oh, matanya. Nah, sebesar yang tadi tuh. Biasanya ini jantannya berapa, betinanya berapa? Tutup ya. Iya. Kalau jantan betina sampai detik ini saya kurang memahami. Kurang memahami. Tapi untuk mengetahui jantan betinanya tadi yang 9. Satu Iya. kalau dia nyanyi
100% laki, tapi itu umur di atas 3 bulan. Oh begitu. Tapi kalau mau tahu umur masih kecil ini laki perempuan, biasanya pakai DNA seksi, pakai di vaksin laboratorium tuh, dicek darahnya, bulunya, baru terbayar kira-kira 150 atau 200. Tapi kalau saya sih nggak mau lah, kalau saya nggak nyari itu dulu, Pak. Saya nyari kebutuhan pasar dulu. Nggak mau ribet lah ya Pak ya. Betul. Nanti kalau nanti kita buru-buru unggulan, pasti saya pakai Pak, DNA seksi itu pasti saya pakai, karena saya butuh. Nah untuk proses penjodohannya gimana Pak? Kira-kira penjodohan begini. Umur berapa aja nih? Ini seperti kayak yang jodoh itu bagusnya minimal dari 8 bulan. Oh 8 bulan. Sampai setahun yang paling bagus. Untuk yang jantan apa betina? Ya, kalau dia menjodohkan beternak sebetulnya mudah Pak. Saya ulang kembali, yang mahal itu yang membuat mengikat itu ketika dia dibanyakin kemudian disuapin untuk menjadi burung jinak. Oh begitu. Ya. Yang jadi masalah. Iya. Dalam pengertian butuh waktu. Tapi kalau dia bilang, Bapak paling gampang Pak, Bapak ngumpulin 10 biji nih, cemplung ini satu kandang, pasti beranak Pak. Iya. Tapi kan kualitas jinaknya kan tergantung nanti kita ngelot enggak gitu kan. Benar. Gitu. Ini berarti umur kisaran 8 bulan apa setahun? Tahun ya? habis tahun nih. Untuk yang jantannya apa betinanya Pak? Dua-duanya sama. Oh harus umur segitu ya? Ya, beda-beda nggak apa-apa, 1-2 tahun, satu nggak masalah. Kalau yang ini jantannya yang mana yang Ini betina? abu-abu, normal grey. Oh yang ini betina. Jantan, ini jantan. Oh ini jantan. Yang itu tuh albino. Oh albino. Betina. Betina teman-teman. Nah, ini saya bukan nyetak warna, saya Iya. nyetak anatomi Pak. Anatomi ya. Jadi saya nggak ngeliat warna, saya punya prinsip, punya konsep burung ini bukan warna itu kalau mau dikasih yang bagus itu tetap dari Allah melalui usaha kita, Iya. program genetik namanya. Ya. Mantap. Kita Nah, buat lagi. Ini sotong. sotong ya Pak. Nih, mundur. Ini gunanya buat apa Pak? Ya, Sotong. kalau kita ikutin orang-orang luar negeri juga gitu ya, kadang-kadang kalau orang kan suka ngemil Pak, Iya. makan Oh, es jajan krim, lah ya, jajan lah Jadi ya. kalau dia buat telur keras, nanti dia punya insting makan sendiri Pak. Oh begitu. Makan sendiri. Fungsinya buat sotong ini kayak gitu ya Pak? Nyawasin telur, nambahin macam-macam lah, banyak di Google nanti kalau gitu. Nah, ini unggulan juga nih. Unggulan juga Pak. Tuh lihat Pak. Ini kalau udah satu pasang siap produksi kayak gini, kira-kira Bapak mau keluarin nggak Pak? Ya kita orang dagang juga Pak, posisi orang dagang ya iyalah Pak. Tapi kalau kayak gini-gini yang memang bagus, saya dengan berat hati sebetulnya karena belum populer ininya ya, alma anatomi ya. Itu kisarannya sekitar 15 sampai 20 juta. Oh 15 juta sampai 20 juta ya. Tapi kalau dia memang yang nggak unggulan, Yang nggak unggulan. misalnya kalau saya mau jual nih, Ah. kayak gini nggak unggulan nih, Iya. tadi ya. Ini sama kayak di pasar Pak, rata-rata Oh, jualnya sama. 1,5 juta sampai 2 juta sepasangnya, Satu maksimal pasang. 2,5 lah. Tapi yang belum jodoh, Iya. sepasangnya itu sekitar 1,5 juta, 1,2 sampai 1,5 juta. Jadi bukan karena kita itu mahal, karena apa? Karena saya punya SOP standarnya apa gitu. Iya, Standar iya. barang ini karena mahal itu karena apa? Karena Iya, secara iya. internasional. Jadi penjelasannya cukup teman. Nah terus pinternya apa kelebihan dari burung ini apa aja nih Pak? Ya, tadi gimana kan bisa diajarin Iya, nyanyi, bisa diajarin nyanyi. play, Heeh. bisa dilombain anatomi, Iya. bisa dilatih skateboard, bisa jadi pakein baju, pakein helm, pakein macam-macam Waduh, banyak macam-macam. banget. Nah ini bisa buat anak kecil yang gendernya perempuan atau nenek-nenek. Oh begitu. Jadi dia lebih banyak penggemarnya ketimbang burung yang umumnya. Iya daripada burung-burung lain lah ya Pak ya. Betul, dan makanya ini stabil di dunia harganya Pak. Stabil di dunia teman-teman. Nah itu warna-warna blorok kayak gini nih, warna-warna umum. Oh ini warna umum, warna blorok Pipe teman-teman. pearl, namanya bahasa Inggris. Pipe. Blangtong, berintik, nah itu pipe pearl. Susah juga namanya Pak. Kita harus kasih tahu standar dunia Pak, supaya orang juga jangan. Walaupun kalau kita Indonesia ini blangtong, berintik gitu kan. Nah ini normal, warna maksudnya normal tuh warna normal gitu, warna umum, warna normal. warna standar utama kayak gitu. Tapi ini yang nggak ada tompel, Nggak ada tompel ya? wet face namanya. Red face. Kayak nggak ada tompel ya kan? Iya. Nah, tadi ada tompel oranye kan? Ini tipenya mutasinya lain. Ini berarti banyak jenis kayak gini saya juga mumet nih Pak ya. Betul. Kalau buat mereka jenis serem lagi. Makanya yang utama itu bukan masalah warna maupun
bentuknya. Yang penting Iya. itu burung ini bisa menjadi manfaat kan buat di keluarga kita. Iya benar. Ya, itu apa? Burung Cina. Burung jinak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat kicau mania dan semua pecinta burung dimanapun teman-teman berada ya, ini surveian dari kita Jaya Kicau di peternakan paru bengkok atau palek Australia yang seperti teman-teman dengar ya. Dan untuk info lebih lanjut bisa nomor WA di deskripsi. Untuk cara pemesanannya kita pasti dicantumkan di deskripsi teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.